disebut dengan Rajab karena bangsa Arab telah memuliakan dan mengagungkan bulan tersebut. Di antaranya, mereka sambut dengan membuka pintu Ka'bah untuk umum selama bulan itu, padahal di bulan lainnya tidak dibuka kecuali pada hari Senin dan Kamis. Sahut mereka, bulan ini adalah bulannya Allah, dan rumah ini adalah Baitullah, dan bangsa ini adalah hamba Allah. Maka tiada larangan bagi hambanya memasuki Baitullah dalam bulan ini. Tercantum dalam Ar-Rajiyah. Hikayah, sebuah cerita. Ada seorang wanita di Baitul Muqaddas yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bila bulan Rajab tiba, ia sambut dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Pakaian kebesarannya dilepas dan ia ganti dengan pakaian biasa. Tiba-tiba pada suatu bulan Rajab ia jatuh sakit dan berpesan kepada anaknya. Jika ia meninggal supaya dimakamkan berikut pakaiannya yang biasa dibuat menyambut bulan Rajab. Ternyata sesudah ia meninggal, anaknya merasa malu kepada umumnya masyarakat bila memenuhi pesan ibunya. Maka dibungkuslah mayat ibunya dengan kain kafan yang mahal. Dan pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan ibunya. Kata ibu itu, "Hai anakku, kenapa engkau abaikan pesanku? Sungguh aku tidak rela kepadamu." Al-Kisah, bangunlah ia, merasa terkejut dan takut meliputi dirinya. Maka pagi harinya ia menggali makam ibunya, namun mayatnya sudah tiada. Dan cemaslah ia sambil menangis. Di tengah-tengah menangis terdengarlah suara yang memanggilnya. "Ketahuilah bahwa siapa yang memuliakan bulanku atau bulan Rajab, aku tidak bakal membiarkannya kesepian di dalam kubur." Tercantum dalam Subdatul Wa'idin. Sayyidina Abu Bakar berkata, ketika lewat sepertiga malam Jumat bulan Rajab, seluruh malaikat langit dan bumi berhimpun di Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memandang penuh rahmat kepada mereka. Firman-Nya, "Hai malaikatku, mohonlah yang kau inginkan." Jawab mereka, "Ya Tuhan, ampunilah orang yang puasa Rajab." Firman-Nya, "Aku telah mengampuni mereka." Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kelak di hari kiamat seluruh manusia dalam keadaan lapar kecuali para nabi dan keluarga mereka serta orang-orang yang berpuasa Rajab, puasa Sya'ban dan puasa Ramadan. Mereka tetap dalam keadaan tenang, tidak merasa lapar ataupun dahaga. Tercantum dalam Subdatul Wa'idin. Diriwayatkan dalam satu hadis yang lain yang panjang yang artinya ketika kiamat tiba terdengarlah panggilan, "Di manakah keluarga Rajab?" Lalu keluarlah cahaya, diikuti Jibril dan Mikail, serta keluarga Rajab. Kemudian mereka bergerak melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan rasa syukur mereka kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai keluarga Rajab, pada hari ini kalian boleh mengangkat kepalamu. Sungguh kalian telah bersujud di dunia di bulanku. Silahkan mengambil tempat kalian masing-masing." Tercantum dalam Raunaqul Majlis. Sebuah hikayah dari Sauban, katanya, adalah kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di suatu kuburan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berdoa. Ketika hal itu kutanyakan, jawab beliau, "Ya Sauban, mereka yang berada di kubur itu tengah menderita siksa." Lalu aku berdoa, dan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksa mereka. Kemudian sabdanya, "Ya Sauban, seandainya mereka puasa sehari saja di bulan Rajab dan tiada tidur di malamnya, pasti mereka tidak menderita siksa kubur." Lalu aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, benarkah berbuat demikian itu dapat meringankan siksa kubur?" Jawabnya, "Ya Sauban, demi Allah yang mengutusku menjadi nabi, tiada seorang muslim pria ataupun wanita puasa sehari saja di bulan Rajab dan beribadah di malamnya secara ikhlas karena Allah, kecuali Allah mencatatnya seperti ibadah 1 tahun puasa di siang hari dan beribadah atau sholat di malam hari." Tercantum di dalam Subdatul Wa'idin. Larangan untuk sholat raghaib. Sholat ini yaitu sholat khusus di malam Jumat awal bulan Rajab yang disebut sholat Rajab. Tentang hukumnya sebagaimana berikut. Para ulama berpendapat bahwa sholat ini tidak punya dalil qat'i, tidak punya alasan kuat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun sebenarnya ada hadis yang menghubungkannya, tetapi hadis tersebut hadis maudhu, hadis palsu yang diproduksi oleh Ibnu Jaham.
Maka dengan penjelasan tersebut hendaklah menjadi catatan agar hadis-hadis palsu semacam itu tidak perlu dipakai sekalipun sudah tercantum di dalam kitab-kitab atau risalah-risalah. Sebab kita tahu pasti mengenai urusan agama, dapatnya pahala atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan akibat sembrono menggunakan akal dalam beragama. Yang jelas, sholat Rajab itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun salah seorang sahabatnya, juga tidak dianjurkan. Untuk itu tiada jaminan pahala bagi pelakunya. Hal itu sia-sia belaka, bahkan dapat mengundang timbulnya siksa bagi mereka yang melakukannya. Catatan Rumi. Imam Mawardi di dalam kitab Iqna menegaskan, disunnahkan orang berpuasa Rajab dan Sya'ban. Namun tentang sholat Rajab dan Sya'ban tiada ketetapan pasti di dalamnya. Maka seyogianya bagi orang-orang yang aktif dalam beragama, berkeyakinan kokoh, hendaklah tidak mudah terkecoh atau tidak mudah terpengaruh oleh buah pikiran manusia masa kini, atau jangan mudah dibujuk oleh para pendukung mereka yang sengaja diselundupkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka yang terakhir inilah yang paling berbahaya. Siapakah gerangan mereka itu? Mereka adalah generasi-generasi dari kalangan umat Islam itu sendiri yang telah memperoleh pendidikan di Barat, lalu bergerak dari dalam hingga sampai hati mengorbankan agama mereka demi kepentingan para orientalis Barat yang sengaja hendak melumpuhkan kekuatan Islam. Ingatlah, camkanlah sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya berhati-hatilah kamu dari hal pembaruan agama, karena setiap pembaruan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah yang tersesat, dan setiap yang tersesat itu di nerakalah tempatnya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk urusan agama adalah pembaharuan. Bertolak dari dua hadis tersebut, maka sholat Rajab adalah bid'ah dan tersesat, sebab ia termasuk pembaruan dalam agama. Dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh umat Islam baik di masa sahabat, masa tabi'in ataupun di zaman ulama mujtahid. Sedangkan timbulnya sholat di sekitar 400 tahun sesudah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama mutaqaddimin tidak mengenal sholat Rajab dan tidak pernah membahasnya. Bahkan para ulama mutakhir kurun berikutnya setelah juga mencelanya secara tegas. Mereka menyatakan bahwa sholat Rajab tersebut bid'ah qabihah yang memendam unsur kemungkaran. Maka tinggalkanlah sholat tersebut dan berpegang teguhlah pada ibadah-ibadah yang ditujukan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kamu dapat meraih derajat tinggi dan martabat mulia di surga. Tercantum dalam Majelis Rumi. Dialog Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan ahli bid'ah diceritakan dalam syarah kitab Majma'ul Bahrain oleh pengarangnya bahwasanya di hari raya seorang pria akibat kebodohannya ia hendak sholat sunnah menjelang sholat id dimulai, dan hal ini diketahui oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan beliau melarangnya. Namun pria itu menyangga, sahutnya, ya Amirul Mukminin, sungguh aku tahu pasti bahwa Allah tidak bakal menyiksa seseorang akibat melakukan sholat. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, hai fulan, aku pun tahu pasti bahwa Allah tidak bakal memberi pahala kepada orang yang mengerjakan sesuatu amal ibadah yang tidak dikerjakan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikianlah sia-sialah amal ibadahmu, sedang berbuat seperti itu haram hukumnya, dan tiada tertutup kemungkinan bagimu mendapat siksa Allah akibat perbuatanmu yang menyimpang dari ajaran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang kutulis dan janganlah kamu menjadi orangmu yang selalu melampiaskan kemauan pribadi tanpa ilmu. Kesimpulan Majelis Rumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu riwayat hadis yang panjang, yang artinya Allah menciptakan para bidadari dari 4 warna, putih, hijau, kuning, dan merah, dan tubuhnya terbuat dari kunyit atau safaron, kasturi, minyak ambar, dan kafur. Sedang rambutnya terbuat dari pohon kornafal, jari-jari kaki sampai lututnya zafaron yang baik, lutut sampai pusatnya kasturi, dan lutut hingga lehernya minyak ambar, sedang leher sampai kepalanya dari kafur. Seandainya ia meludah 1 kali ke dunia, pasti menjadi kasturi. Pada dadanya terdaftar nama suaminya dan salah satu asma Allah. Kedua bahunya seluas 1
parsyah atau kira-kira 3 mil. Tangannya masing-masing dipakaikan 10 gelang emas dan 10 cincin di setiap jarinya, dan pada kedua kakinya masing-masing memakai gelang permata dan mutiara. Demikian tercatat dalam Daqaiqul Akbar. Demikianlah pembahasan pada bab 11 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.